Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul lagi pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum memulai pelajaran baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya tolong dipimpin ya. Oke, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, berhubung ini kali pertama buat Ibu dan juga teman-teman, Ibu mau perkenalkan diri dulu ya. Nah, nama Ibu, nama panjangnya nih, Ameriani Nisa Novianti. Nah, teman-teman bisa panggil Ibu Nisa. Nah, biar Ibu tahu juga siapa nih teman-teman dan wajahnya gimana, nanti saat Ibu absen, tolong bilang hadir ya, angkat tangannya biar Ibu tahu yang mana nih orangnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, baik kita mulai absennya ya. Masya Allah, Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Nah, Ibu harap teman-teman tetap semangat ya sampai akhir. Nah, tadi Ibu lupa mengenalkan kalau Ibu adalah guru agama Islam di kelas 8. Jadi selamat datang ya. Alhamdulillah kalian semua sudah naik kelas di kelas 8. Ibu harap semangatnya tetap terus ada sampai nanti naik tingkat lagi ya di kelas 9. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Nah, teman-teman silakan buka bukunya tentang adab terhadap orang tua dan guru ya. Tujuan kita untuk mempelajari adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru adalah biar kita tahu nih apa aja sih yang harus kita lakukan terhadap orang tua dan apa aja yang mesti kita lakukan terhadap guru-guru kita. Itu ya teman-teman. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah adab terhadap orang tua. Ya gitu ya teman-teman. Allah mewajibkan setiap hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua ya teman-teman. Nah, kita sebagai muslim yang baik harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Itu adalah hal yang sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Karena orang tua lah yang pertama sekali mengajarkan kita, membesarkan kita, mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Dan kedua, orang tua lah yang membesarkan kita dan mengenalkan kita pada dunia dari kita kecil sampai kita besar. Dalam surah Al-Isra ayat 23, nanti teman-teman silakan buka Al-Qur'annya ya, lihat ayatnya dan dibaca, kemudian dipahami artinya. Nah, yang Ibu jelaskan adalah dalam surah Al-Isra ayat 23 tertulis artinya berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan Rasulullah pun mengajarkan kita umatnya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dan ada hadis yang menyatakan bahwa jika ingin umurnya panjang, jika ingin diberkahi rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Gitu ya teman-teman. Jadi begitu pentingnya kita sebagai manusia untuk patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, caranya gimana nih teman-teman? Adab apa yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita? Yang pertama adalah mencintai dan menyayangi kedua orang tua. Nah, karena orang tua kita sangat berjasa dari kita kecil sampai kita besar. Ibu yang mengandung kita 9 bulan, ada ayah, ada bapak yang mencari nafkah untuk keluarga kita. Gitu ya teman-teman. Yang kedua adalah mendoakan. Nah, teman-teman jangan lupa berdoa selalu ya sama orang tua setiap habis sholat, setiap berdoa jangan lupa didoakan kedua orang tuanya. Nah, teman-teman, adakah di sini yang orang tuanya sudah wafat? Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mengirim doa kepada orang tua kita. Nah, yang ketiga adalah menaati perintah orang tua. Selama itu baik, maka teman-teman harus mau ya. Misalnya nih, orang tuanya nyuruh minta tolong adek belikan ini, minta tolong kakak belikan ini dong di warung gitu. Jadi harus mau ya teman-teman. Yang kelima adalah lemah lembut. Nah, teman-teman juga harus lembut ya sama orang tua, harus sopan dan tidak boleh kasar. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Setelah teman-teman tahu adab-adab apa aja nih yang harus kita lakukan terhadap orang tua, selanjutnya bahasan kedua kita adalah
adab terhadap guru. Nah, teman-teman, guru merupakan orang tua kedua kita setelah orang tua kita yang ada di rumah. Dan peran penting guru adalah tidak pernah lepas dari kehidupan kita, teman-teman. Guru yang mendidik dan memberikan ilmu dari apa yang beliau-beliau sampaikan pada kita, dari yang kita tidak tahu sampai akhirnya kita tahu. Dan teman-teman bisa bersekolah, bisa mendapatkan ilmu, itu semua tidak lepas daripada peran guru. Dan kita selaku murid harus tahu sikap apa yang baiknya kita lakukan terhadap guru-guru kita. Nah, apa contohnya teman-teman? Yang pertama adalah, teman-teman bisa sambil mencatat ya. Yang pertama adalah menghormati dan menghargai guru yang mengajarkan kita. Jadi setiap guru mengajarkan, teman-teman harus mendengarkan, harus mencatat, dan juga tidak ribut. Tetap menjaga kondisi kelas dan juga harus tertib selama mengikuti pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Itu ya teman-teman. Ini wajib ya teman-teman bagi setiap murid. Jadi kita harus menghargai dan menghormati guru. Insya Allah pendidikan kita akan sukses dan lancar dunia dan akhirat. Yang kedua adalah tidak mencari-cari kesalahan guru. Nah, jadi kita tidak boleh mencari kejelekan guru ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah selalu mentaatinya. Jadi teman-teman, selama itu baik, maka kita harus mentaati apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Yang keempat adalah selalu mendoakannya. Nah, teman-teman, kita harus selalu mendoakan guru agar kita mendapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat juga. Nah, yang terakhir adalah kita harus beradab. Nah, teman-teman, bila ada guru yang lewat, kita harus bungkuk, kita harus permisi, kita harus sopan. Jadi, kita tidak boleh mendahului guru. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, pertanyaannya apa? Nah, teman kita bertanya, apa sih manfaatnya kita belajar adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru? Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang bisa menjawab? Silakan. Iya, betul, dicintai Allah. Yang kedua, disayangi orang tua dan juga guru. Pintar sekali, jawabannya benar semua. Nah, dari apa yang sudah teman-teman sampaikan, intinya adalah manfaat kita belajar adab terhadap orang tua dan guru adalah agar kita dicintai Allah dan Rasulullah, agar kita dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan juga dimudahkan menuju ke surganya Allah. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kesimpulan dari materi ini adalah, yang pertama adalah adab terhadap orang tua. Jadi kita sebagai anak harus mencintai, menghormati, kita harus sering-sering mendoakan orang tua kita harus merawat orang tua kita, karena Allah mencintai hamba-hambanya yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang kedua adalah adab terhadap guru kita. Nah, jadi kita harus menghargai dan menghormati guru, tidak mencari-cari kejelekan guru, dan juga harus selalu mendoakan guru-guru kita. Nah, teman-teman, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan tentang adab terhadap orang tua dan guru. Ibu harap teman-teman mempelajarinya kembali dan jangan lupa dicatat poin-poin yang pentingnya. Nah, nanti teman-teman minggu depan Ibu akan bertanya kembali tentang materi mengenai adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Jadi jangan lupa dipelajari ya teman-teman. Sekian dari Bu Nisa hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.